Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita at-taufiq untuk hadir dalam mengkaji sebuah kitab yang berkaitan tentang adab-adab penuntut ilmu, yaitu kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bekal dan hiasan bagi kita semua sebagai penuntut ilmu. Insyaallah kita langsung mulai saja membaca muqaddimah dari penulis hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'azzimi al-mu'azzami bit-tauhid. Alhamdulillahi al-mu'azzami bit-tauhid wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yis sadid. Penulis rahimahullah taala memulai tulisannya, yaitu memulai kitab seperti biasa. Yang pertama itu dengan basmalah. Memulai dengan basmalah. Setelah memulai dengan basmalah, kemudian diikuti dengan hamdalah, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini ada beberapa atau ada satu catatan bagi kita semua, di mana di dalam hamdalah tersebut penulis bilang alhamdulillah al-mu'azzami bitauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sebagai sesuatu zat yang diagungkan dengan at-tauhid. Yang diagungkan dengan at-tauhid artinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid, maka ini nilainya nggak ada sama sekali. Nggak ada nilainya. Sehingga apapun bentuk pengagungannya, baik bentuk pengagungannya itu merupakan syar'i atau bid'i, ketika seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pengagungannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nol besar. Tidak ada nilainya. Maka ini merupakan catatan bagi kita semua sebagai seorang muslim, apapun label kita, apakah penuntut ilmu kah, apakah orang awam kah, apakah pengusaha kah, apakah ustadz kah, apapun itu, maka yang paling penting dalam syariat kita adalah syariat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke muqaddimah, maka penulis pertama yaitu dengan mengucapkan basmalah, kemudian itu setelah hamdalah, kemudian setelah hamdalah penulis juga mengikuti dengan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang terakhir keempat itu penulis menyebutkan sholawat atas siapa, kepada para sahabatnya, keluarganya, para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan juga orang-orang di sekitar beliau, yaitu sahabatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan empat hal ini, yaitu basmalah, hamdalah, sholawat, dan juga atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, empat hal ini merupakan adab penulisan. Empat hal ini merupakan adab penulisan. Adab penulisan. Jadi bagi siapa saja yang nanti insya Allah ingin menulis kitab atau menulis artikel tentang Islam, maka empat hal ini merupakan yang hendaknya menjadi muqaddimahnya dia. Ada basmalahnya, ada hamdalahnya, ada sholawat atas nabinya, juga keluarganya dan para sahabatnya. Ini adab-adab penulisan. Walaupun biasanya kalau minimumnya itu selama di situ ada basmalah, maka di sini sudah mencukupi. Tapi empat hal ini ada pada penulisan
yang lebih sempurna. Maka penulis hafizahullah taala membuka tulisannya dengan empat hal tersebut. Segala puji hanya milik Allah, zat yang diagungkan dengan tauhid. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba dan utusannya Muhammad SAW, hamba yang terkhusus dengan kemuliaan yang berlimpah, dan juga pada keluarganya dan para sahabatnya, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan dan pikiran yang lurus. Amma ba'd. Adapun setelah itu, kata penulis hafizahullah taala, fahadhihi min kitab ta'dhimil ilm. Nah, ini merupakan ringkasan dari kitab asalku. Jadi pada asalnya kitab ini ada kitab asalnya. Maksudnya kitab asal apa sih, Ustaz? Maksudnya kitab asal itu adalah kitab intinya. Jadi intinya atau ya asalnya gitu. Kitab asalnya itu sebenarnya namanya Ta'dhim al-ilm. Nah, ini lebih tebal dari apa yang kita bahas. Lebih tebal dari apa yang kita bahas. Adapun yang kita bahas ini merupakan ringkasan. Jadi si ta'dhimil ilm itu diringkas oleh penulis rahimahullah taala yang menjadi khulasah ta'dhimil ilm, yaitu ringkasan dari ta'dhim al-ilm. Jadi di sini penulis juga bilang, mengingatkan saja bahwa kitab ini yang akan kita baca merupakan ringkasan dari kitab Ta'dhimil Ilm. Artinya kalau nanti kita misalnya punya kesempatan ataupun ingin merujuk kepada kitab aslinya yang lebih tebal dari ini, maka bisa merujuk kepada kitab Ta'dhimil Ilm. Khulasatul lafz. Jadi ini merupakan ringkasan, ya kan, yang sudah diringkas, kemudian kata-katanya itu sudah diringkas, kemudian uiddat biltiqatiha di maqsadil hifdz. Kenapa diringkas sedemikian rupa? Diringkas dan dikumpulkan dengan maksud untuk dihafal. Jadi memang sengaja beliau meringkas kitab tersebut, meringkas kitab Ta'dhimil Ilm untuk apa? Untuk tujuan supaya bisa dihafal. Fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubab wa ju'ila fihi al unmudhaju min kulli bab liyakuna fi nufusi at-talabah syamsan nahar wa yatarashahu ba'dahu ila al-amali wal iddikar. Ini kita baca. Maka telah dipilih inti-intinya, yaitu inti-inti dari kitab aslinya, yaitu kitab Ta'dhimul Ilm, udah berbentuk ringkasan untuk manfaat yang memang disebutkan, yaitu manfaatnya itu supaya bisa dihafal. Jadi bagi antum semua yang mungkin memiliki semangat yang lebih dalam menuntut ilmu, maka sangat disarankan untuk menghafal kitab Khulasah ini. Cuma ya nggak banyak insya Allah, cuma 20 simpul saja. Insya Allah nggak begitu sulit. Dan disertakan pula contoh-contoh yang memudahkan pemahaman dan maksud setiap bab. Jadi ringkasannya ini supaya ya namanya ringkasan yang tentunya lebih pendek, lebih ringkas, dan yang dimasukkan dalam ringkasan tersebut hanya inti-intinya saja. Inti-intinya saja supaya hal tersebut menjadi jelas di dalam diri para penuntut ilmu. Karena tentunya seseorang yang menghafal berbeda dengan seseorang yang hanya membacanya saja. Yang menghafal tentunya lebih memiliki pemahaman yang lebih mungkin daripada yang cuma sekedar mengetahui. Layaknya matahari di siang bolong sehingga kemudian mereka terbekali untuk beramal. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting itu adalah hal ini sebagai bekal untuk beramal. Untuk beramal dan terus mengambil pelajaran darinya, supaya jangan sampai kita sebagai penuntut ilmu itu lupa dari adab-adabnya, dari segala macam yang memang itu merupakan perhiasan kita sebagai penuntut ilmu. Maka untuk terus diamalkan dan untuk terus dimurajaah, jangan sampai dilupakan. Qala rahimahullah ta'ala, fa'as'alullah li wa lahum luzuma ma'akid ta'zim wal fawza jawami'a fadlihi al-azim. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku dan untuk mereka, yaitu untuk kita semua, agar senantiasa berpegang teguh pada simpul-simpul pengagungan ilmu
kemenangan dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muqaddimah yang pertama. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada muqaddimah yang kedua. Disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Semoga salawat dan serta salam selalu Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabatnya, hamba-hamba yang senantiasa belajar dan mengajar. Nah, di sini di dalam mukaddimah yang kedua terdapat satu poin penting di mana hendaknya kita semua bisa memahami bahwa di mana penulis mensifati Rasul kita alaihi salatu wassalam dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya, dan ini merupakan orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik, kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah sebagai hamba-hamba yang senantiasa belajar dan mengajar. Nah, ini sifatnya. Sifatnya itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajar. Artinya ini merupakan sifat dari orang-orang terbaik, yaitu belajar dan mengajar. Sehingga di sini penting bagi kita jika kita memang ingin mengikuti orang-orang terbaik, ingin mengikuti Rasul, ingin mengikuti keluarganya, ingin mengikuti teladan para sahabatnya, yaitu orang-orang terbaik dari umat ini, maka kita juga harus memiliki sebuah sifat, memiliki sebuah semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar ilmu syar'i. Dan tentunya ini merupakan sebuah keutamaan ya. Tentunya keutamaan ilmu syar'i sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak diperintahkan untuk meminta yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Ya, kemudian ya banyaklah keutamaan ilmu syar'i. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilm. Malaikat itu membentangkan sayapnya sebagai bentuk ridha kepada talabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Kemudian seluruh alam itu yastaghfiruna lah, bahwa seluruh alam itu meminta beristighfar terhadap para penuntut ilmu, hatta al-khitan fil bahr, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya meminta istighfar terhadap talabul ilm. Yaitu penuntut ilmu adalah orang-orang yang memang sibuk atau memiliki semangat dalam belajar dan mengajar. Dan ini merupakan teladannya para rasul, teladannya keluarganya sallallahu alaihi wasallam, teladannya para sahabatnya, yaitu mereka semangat dalam belajar dan mengajar ilmu syar'i. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya kan? Barang siapa yang menempuh jalan, yaitu jalannya jalan apa nih? Jalan menuntut ilmu. Jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk ke surga. Dimudahkan itu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam
ke dalam surga. Jadi barang siapa yang menempuh, dia masuk sebuah jalan, yaitu jalan menuntut ilmu, maka kalau sudah masuk ke jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, apa sih jalan menuntut ilmu ini, Ustaz? Nah, ini yang akan kita bahas. Jalan menuntut ilmu itu, jadi jalan menuntut ilmu itu apa ya? Memang kalau sudah masuk, maka insya Allah masuk ke surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk ke jalan menuntut ilmu, ya kan? Kalau sudah masuk ya, kalau belum masuk lain soal nih, gitu. Tapi kalau sudah masuk jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan menuju surga. Nah, jalan menuntut ilmu ini terkadang kita itu luput bahwa dikiranya misalnya jalan menuntut ilmu misalnya taklim, ya kan, menghadiri majelis taklim 1 pekan berapa kali, ada yang cuma sekali, ya taruhlah misalnya 3 kali udah banyak deh, ya kan, taklim 1 pekan 3 kali, ya kan, tiap harinya browsing Instagram, postingan-postingan tentang ilmu, terus ini jalan menuntut ilmu nih, gitu. Jadi banyak dari kita yang ketika kita udah taklim pekanan atau bahkan taklim 3 kali, rajin, Sabtu Ahad itu bahkan sampai ada 3 majelis yang kita hadiri, ya kan, tiap harinya kita browsing IG tentang ilmu-ilmu Islam. Kemudian kita udah bilang, inilah dia jalan menuntut ilmu. Padahal masih banyak yang harusnya kita perhatikan, gitu. Jalan menuntut ilmu itu adalah sebelum taklim dia mempersiapkan, ya kan, mempersiapkan pelajaran, dia baca dulu, dia baca yang kemarin, ada murojaahnya lagi, ya kan. Kemudian setelah taklim itu ada hafal, karena nggak ada penuntut ilmu tanpa hafalan, gitu. Harus hafal, ini merupakan qadrun wajib ya akhi, ya ukhti, gitu. Ada hafalan, kemudian setelah hafalan ada lagi yang namanya diskusi sama teman, gitu. Sehingga jalan menuntut ilmu itu memang bisa dibilang nggak gampang, gitu. Ini ana langsung taruh di depan aja, gitu. Jalan menuntut ilmu itu nggak gampang. Makanya kata misalnya yang terkenal itu adalah kata Ibnul Jauzi, hafizahullah taala, rahimahullah taala, kata Ibnul Jauzi rahimahullah taala itu adalah la tunalur raha birraha, bahwa istirahat di surga itu tidak akan tercapai dengan istirahat di dunia. Artinya ketika di dunia itu emang kita harusnya sibuk, gitu. Sibuknya itu adalah sibuk dalam belajar dan beramal, gitu. Belajar mengajar dan beramal, gitu. Sehingga nggak mungkin itu kita bisa mendapatkan istirahat di surga, tetapi di dunia kita nggak mau beramal. Dan beramal itu membutuhkan ilmu. Nggak mungkin kita beramal tanpa belajar. Sehingga kalau mau istirahat di surga, kan kata Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surga, ya maka kita harus serius, nggak bisa lenje-lenje, ya kan, penuntut ilmu tidurnya 10 jam gitu, nggak ada ngafalan dari tahun kemarin, ya begitu terus, Qur'annya juz amma lagi, ya kan, setelah juz tabarok udah selesai, ya 2 juz lagi, mutun-mutun ilmiah nggak ada hafalannya dan segala macam, dan merasa udah alhamdulillah, yang lain ya memang alhamdulillah, kita syukuri, gitu. Tetapi bagi kita semua yang memang semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sadar bahwa jalan menuju surga, jalan penuntut ilmu itu terjal, gitu. Nggak mudah. Untuk masuk nggak mudah. Tetapi kalau sudah masuk, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga. Sehingga nggak mungkin istirahat di surga itu akan dicapai dengan
istirahat di dunia, santai-santai, nggak bisa. Oleh karena itu para salaf juga menyebutkan gitu, la yustata'ul ilma bi rahatil jism. Sebagaimana dalam muqaddimah Sahih Muslim, bahwa ilmu itu tidak akan tercapai dengan jasad yang santai. Jasad yang santai. Dengan jasad yang santai. Maka nggak bisa gitu. Sehingga orang kalau misalnya memang dia udah serius masuk ke dalam jalan penuntut ilmu, maka subhanallah dia menjadi sebuah pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jadi seandainya seseorang itu udah serius nih, insya Allah mulai hari ini, mulai detik ini saya mau masuk ke jalan menuntut ilmu. Jalan penuntut ilmu gitu. Jalannya talabul ilm gitu, talabatul ilm. Maka dia pasti akan berubah. Ya kan, paginya dia udah agendanya tuh udah ketat gitu. Agendanya itu udah banyak. Mulai dari bangunnya, misalnya udah bangunnya itu jam 3.30. Sudah mulai ada tahajudnya. Ya kan? Kemudian misalnya ada waktu luang dia masih ada ngafal di sini. Setelah itu subuh 4.30. Habis subuh belajar. Ya kan, ngafal lagi. Entar siangan dikit dia sholat duha. Ada waktu kosong dia belajar lagi, ngafal lagi, murojaah lagi. Sehingga orang yang udah seperti ini serius dalam masuk ke dalam jalan penuntut ilmu, maka waktunya akan disibukkan dengan apa? Dengan belajar dan beramal. Disitulah kenapa kata Rasul SAW, man salaka thariqan, barang siapa yang sudah masuk ke dalam jalan penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Orang kalau sudah masuk serius ke dalam jalan penuntut ilmu, maka hari-harinya itu akan diisi dengan kegiatan belajar, mengajar maupun dan beramal. Dan seseorang kalau sudah masuk, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang paling pelit sama waktunya. Diajak nongkrong sama teman-teman, kita nggak mau. Deal yuk, nongkrong yuk, cuma sekedar ngopi-ngopi aja. Gue kan tahu kalau lo ke kafe nggak mau, ya kan, nggak ngebir nggak mau, ya kan, minum alkohol nggak mau. Ya udah kita ngopi aja deh. Hatta ngopi kita bilang afwan akhi, ana nggak bisa. Ya kan? Berapa sering mungkin ada dari antum yang kayak begitu. Diajakin ngopi nggak bisa, diajakin nongkrong nggak bisa. Ya kan, ketika ditanya, ya kita cuma jawab nggak bisa. Padahal dalam hati kita, afwan, ana mau murajaah Qur'annya. Ya kan, ana yang kayak gitu udah nggak bisa lagi. Ya kan? Ayo, yuk kita meeting yuk sebentar aja. Maka yang kita akan tanya gitu, ini meeting ngapain nih? Apakah kita harus datang di situ? Ya kan? Yuk reuni SMP, reuni SMA. Maka kita akan tanya, memang saya harus datang di situ? Kalau misalnya saya nggak datang gimana? Ya kita mulai menanya-nanya, kenapa? Karena waktu kita mau gunakan untuk belajar dan mengajar, sehingga kita udah menjadi orang yang paling pelit di situ. Dan belajar mengajar ini memberikan sebuah pengaruh gitu, perubahan kepada seorang. Mulai dari kesehariannya mulai berubah, tutur katanya berubah, akhlaknya berubah, cara muamalahnya dia dengan manusia berubah. Sehingga orang-orang kalau misalnya sudah hijrah, tapi belum masuk ke jalan penuntut ilmu, orang-orang mungkin masih kenal gitu. Oh ya, si fulan udah hijrah. Tetapi kalau dia sudah hijrah dan sudah serius masuk jalan penuntut ilmu, orang-orang udah gak kenal. Si fulan udah gak kayak dulu lagi ya, katanya gitu. Si fulan udah beda ya. Kalau dulu kayaknya dia masih begini, sekarang aduh susah banget, diketemuin susah, diajak nongkrong susah, udah gak asik lagi. Dia udah gak asik orangnya. Ya kan? Si ini aduh dikit-dikit dia ngomongnya ilmu syar'i lagi, hadis lagi. Kata ulama lagi. Aduh, gak asik banget orangnya, gak enak banget. Berubah gitu. Teman-temannya udah mulai meninggalkan dia. Orang-orang yang tadinya kenal, orang-orang yang tadinya dekat, kemudian menjadi jauh. Sehingga lingkaran pergaulannya pun sudah terganti. Teman-temannya yang dulu dekat, sahabat, dan segala macam, kini sudah mulai menjauh, diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kan, mulai dari teman-teman yang memang sama-sama peduli tentang menuntut ilmu syar'i, sama-sama peduli bagaimana menuju jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beramal soleh. Maka yang seperti ini biasa. Tapi yang jelas seseorang itu ketika sudah berhijrah, ya kata orang sekarang gitu ya. Oh yo hijrah, yo hijrah, yo. Maka hijrah yang betul-betul hijrah itu adalah hijrah dengan serius untuk memasuki jalannya penuntut ilmu, dan ini merupakan teladannya generasi terbaik. Teladannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, teladannya para keluarganya, teladannya para sahabatnya, yaitu masuk ke dalam jalan penuntut ilmu. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam jalan penuntut ilmu secara serius, maka kesehariannya dia akan terisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga dari situlah kata, inilah maksud dari hadis Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mulai kerasa kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mudahkan jalan menuju surga. Ya kan, orang kalau udah mulai serius masuk dalam jalan penuntut ilmu, ya kan, sudah mulai ada sholat rawatibnya, ya kan, ada puasa-puasa sunnahnya, jangan lupa antar insya Allah puasa Asyura, ya kan, ada sholat duhanya, ada ibadah-ibadah sunnahnya. Sehingga yang seperti ini merupakan bentuk realisasi bagaimana kita bisa merasakan kalau sudah masuk serius dalam jalan penuntut ilmu, memang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita semua untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah taala, fa inna haddal 'abdi minal ilmi mauqufun 'ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Bahwa sesungguhnya kadar seorang hamba dalam ilmu itu sesuai dengan besar kecilnya hati dia dalam mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Nah, dari tadi kita udah sibuk tentang jalan menuntut atau jalan penuntut ilmu. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kadar kita di sini sukses atau tidak, sebesar apa, seberapa suksesnya, seberapa sukses di sini, maka itu terkait erat dengan bagaimana hati seorang hamba itu, ya langsung aja, pengagungan ilmu. Nah, jadi kalau kita misalnya mau sukses, masuk serius dan istiqomah di dalam jalan penuntut ilmu, maka kita harus menumbuhkan apa itu pengagungan ilmu dalam hati-hati kita. Pengagungan ilmu dalam hati-hati kita, ya, karena ya misalnya judulnya gitu kan, ta'zimil ilm, ini kan merupakan pengagungan ilmu bahasa Indonesianya terjemahnya. Nah, sehingga seberapa sukses kita dalam jalan menuntut ilmu itu tergantung seberapa besar hati kita dalam mengagungkan ilmu tersebut. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, faman imtala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlalih salaha ay yakuna mahallallah. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hatinya akan menjadi tempat yang layak bagi ilmu tersebut. Karena ketika kita jalan penuntut ilmu, artinya kita nih mau mencari ilmu gitu. Ilmu itu harus kita simpen. Ya kan, jalan penuntut ilmu, ya jalan pencari ilmu, ilmu ini harus kita simpan. Nah, simpannya di mana? Ya di tempat penyimpanan ilmu. Tempat penyimpanan ilmu itu ada di kalbu, ada di hati. Ada di hati. Nah, hati ini kalau misalnya dia tidak ada pengagungan ilmunya, maka dia nggak cocok untuk disimpan ilmu itu di situ. Jadi si ilmu ini bisa disimpan, dia juga milih-milih. Jenis hati yang ilmu itu bisa melekat kepada diri seseorang tergantung hatinya itu kalbunya seperti apa. Gitu. Apakah memang kalbunya itu cocok sebagai tempat penyimpanan ilmu atau tidak? Nah, cocok
atau tidak, seberapa cocok hati kita dalam menyimpan sebuah ilmu itu tergantung dari bagaimana kadar hati kita mengagungkan ilmu tersebut. Maka barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu serta pemuliaannya, maka hati tersebut akan menjadi tempat yang layak bagi ilmu. Ilmu itu bisa disimpan di situ, diam di situ, istiqomah di situ, membuahkan amalan soleh. Seperti itu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa biqadri nuqsani haibati al-ilm fil qalb yanqusu hadzul 'abdi minh hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Sebaliknya, ya kan, ada juga hati-hati yang memang sama sekali nggak peduli sama ilmu. Sebagaimana kata penulis di sini, begitu pula dengan kurangnya pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu di hati seorang hamba, maka berkurang pula lah kadar hamba akan ilmu tersebut. Sampai-sampai ada hati yang di dalamnya tidak ada ilmu sedikit pun. Ya kan, nah ini orang-orang yang memang sama sekali nggak peduli dengan ilmu, ya kan, diajak taklim nggak mau, di broadcast WA nggak dibaca, dikasih artikel nggak dibuka, dikasih link ini juga nggak mau dirujuk. Artinya mereka sama sekali tidak peduli dengan ilmu syar'i. Jadilah mereka orang-orang yang lalai, jadilah mereka orang-orang yang i'rad, nggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang seperti ini bisa terlihat bagaimana kualitas amalan mereka. Ya kan, mulai dari nggak peduli dengan ilmu, amalan agamanya pun berantakan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru terjerumus dalam pembatal keislaman. Nah, ini dikarenakan memang hatinya atau qalbunya itu memang tidak ada pengagungan sedikit pun terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Qala hafizahullah taala, faman 'azzama al-ilma lahat anwaruhu alaihi wa wafadat rusulu fununihi ilaihi. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan tampak cahaya ilmu itu pada dirinya. Maka kelihatan gitu. Mulai dari amalan, nah ini yang paling utamanya, dan juga bagaimana semangatnya dalam belajar, menghafal, murajaah, yang seperti ini terlihat gitu. Berbagai macam utusan ilmu pun akan datang kepada dirinya. Itu mulai dari ya yang itu tadi, semangatnya, kemudian bagaimana setelah selesai satu ilmu dia menuntut ilmu secara tadarruj, secara bertahap, kemudian pindah ke bidang-bidang yang lain. Maka yang seperti ini bisa terlihat bagi orang-orang, ya bisa dirasakan jika orang-orang itu memang serius dalam menuntut ilmu, masuk dalam jalan-jalan penuntut ilmu, maka yang tentunya seperti ini bisa terlihat. Qala hafizahullah ta'ala, lanjutkan, penulis bilang, walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqi. Bahkan sampai orang itu kalau memang serius dalam menuntut ilmu, maka dia bertalaki untuk ilmu itu menjadi tekad terbesarnya. Ya kalau misalnya orang ditanya gitu, waktu kosong ngapain yuk? Taklim aja yuk. Kan gitu. Waktu kosong kita ngapain? Yuk taklim yuk. Itu ada majelis Ustadz Fulan yuk, ke situ aja yuk. Gitu. Sehingga ini merupakan tekad terbesarnya. Tekad terbesar penuntut ilmu adalah di mana ada guru, di situ Anda mau belajar. Gurunya siapa? Anda mau belajar. Si Fulan, Anda mau belajar. Ngajar apa dia? Wah, ini merupakan pelajaran yang Anda butuh. Yuk, situ aja yuk. Ya kan? Ini merupakan sudah tekad terbesarnya itu adalah belajar, bertalaki dari guru. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqi wala li nafsihi ladzatun illa al-fiqru fi. Bahkan sampai-sampai seorang itu menjadi memikirkan tentang ilmu merupakan kelezatan jiwanya. Orang kalau memang sudah serius dalam jalan penuntut ilmu, maka di sini dia akan timbul sebuah kelezatan. Lezat dia. Sehingga dia betah. Ya kan? Ngafal sejam habis subuh, betah, enggak masalah. Ya kan? Murojaah nanti ba'da maghrib, enggak masalah. Gitu, dia betah. Betah dia di situ. Baru sejam, kemudian ditingkatkan lagi nanti di weekend, ya kan? Sabtu Ahad, kalau misalnya enggak kerja, enggak kuliah, kemudian ditingkatkan lagi, mumpung weekend ngafal 2 jam, ntar murojaah 2 jam lagi. Gitu. Lezat, dia merasakan kelezatannya. Kalau sudah
Sudah jalan penuntut ilmu. Makanya kalau misalnya diajak nongkrong dia nggak mau, diajak yang lain nggak mau, diajak yang ini. Kenapa? Karena kelezatannya itu adalah di sini. Gitu. Dalam jiwanya itu dia sudah mulai muncul rasa lezatnya. Gitu, bahkan sampai-sampai salah satu cerita yang Ana dengar dari guru Ana itu dahulu, kebetulan guru Ana ini udah tua, mungkin udah umur 60-an sekarang, hafizallahu taala, di mana dia cerita waktu dia kuliah dahulu di Universitas Islam Madinah, di mana salah satu pertanyaan gitu, ya tentunya ini bukan pertanyaan di universitas gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang datang ke Syekh bin Baz itu, salah satunya ada sebuah pertanyaan dari istri. Istrinya ini baru dinikahi dia. Baru nikah. Istrinya ini baru nikahnya sama penuntut ilmu. Nikahnya sama penuntut ilmu, sehingga si istri pun mengeluh, ya Syekh, bagaimana bermuamalah dengan suami saya, karena suami saya lebih suka bermuamalah dengan bulughul maram dibandingkan dengan saya. Subhanallah. Ini kualitas pertanyaannya tuh kayak gitu. Ya kan? Kualitas pertanyaannya si istri ngeluh, kenapa si suami lebih senang bermuamalah sama bulughul maram dibandingkan sama istrinya. Padahal baru nikah nih. Kita sama-sama tahu kalau misalnya bagi antum mungkin yang baru nikah gitu, atau lagi kepikiran pengen nikah, itu ya ketika masih baru-baru itu semangatnya itu masih muamalahnya itu sama pasangan kita. Tetapi di sini ada seorang penuntut ilmu yang justru lebih semangat untuk bermuamalah, untuk baca, ngafal, ya kan, baca syarahnya dari kitab Bulughul Maram. Ya tentunya kalau kita misalnya si orang ini menelantarkan hak-hak istrinya, itu soal lain gitu ya. Ya itu tentunya nggak pas lah. Bukan akhlak yang baik menelantarkan hak-hak istri. Tapi bagaimana seseorang itu ketika sudah masuk ke dalam jalan penuntut ilmu, dia merasakan kelezatan gitu. Dia ada orang yang justru lebih lezat bermuamalah dengan bulughul maram dibandingkan dia harus bercengkerama dengan anak dan istrinya. Ada nggak? Banyak. Yang kayak gini banyak. Makanya kalau misalnya antum semua nanti sudah mulai masuk ke dalam jalan penuntut ilmu dan udah mulai berkeluarga, nanti keluarga antum akan tahu, oh si Aba tuh lagi di dalam, dia lagi di maktabahnya lagi baca buku, jangan diganggu. Oh si Papa lagi belajar, kamu jangan ganggu dulu ya Dek, kata si istrinya. Oh si Mama lagi murojaah, udah kita jangan berisik yuk, kita keluar dulu, kayak gitu. Kenapa? Karena ada kelezatan di situ, jangan diganggu. Jangan diganggu. Bagaimana seorang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bisa 2 tahun tanpa tidur? 2 tahun tanpa tidur. Kalau bukan karena kelezatan dalam ilmu. 2 tahun tanpa tidur. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, selama 2 tahun punggung saya ini nggak pernah menyentuh matras. Jadi dia cuma duduk, nulis, belajar, baca. Duduk, nulis, belajar, baca. Duduk, nulis, belajar, baca 2 tahun. Gitu. Nggak tidur Ustaz, ya tidurnya cuma ya kayak gitu aja. Kalau tidur dia langsung ngegeletakkan diri gitu di mejanya. Tapi nggak pernah punggung saya itu kena empuknya tempat tidur, empuknya matras gitu. Itu karena apa? Karena kelezatan di sini. Sampai-sampai orang mengeluarkan biaya banyak, ya kan, untuk keluar negeri, untuk rihlah. Ya keluar negerinya bukan ke Eropa atau ke Amerika gitu ya. Keluar negerinya misalnya kemana, ke Timur Tengah gitu, mengeluarkan biaya yang nggak kecil hanya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena di situ ada kelezatan. Bagi antum yang belum merasakan kelezatan menuntut ilmu, ini harus dicari, memang harus dicari. Nggak bisa kelezatannya ini tiba-tiba datang gitu, nggak. Gitu. Tapi ketika mulai serius kita masuk dalam jalannya para penuntut ilmu, nah nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemanisan, ada rasa manis gitu dalam kegiatan-kegiatan belajar antum. Kita lanjut insya Allah. Wa ka'anna Aba Muhammadin, yang seperti itu tadi, mulai dari semangat dalam talaki, kemudian bagaimana ilmu itu harus diagungkan di dalam hati,
Nah, itu semua wa ka'anna Abu Muhammad ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadzal makna. Nah, ini sebagaimana telah pernah disorot oleh Al-Hafidh Ad-Darimi, Shahibus Sunan, Sunan Ad-Darimi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini pernah disorot oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah taala, yaitu fa khatama kitabal ilm, di mana beliau menutup kitabul ilm dari sunannya Al-Musamma Al-Musnadul Jami' bi babin fi i'dhamil ilm. Jadi tentang pengagungan hati itu, pengagungan hati atas ilmu. Nah, di mana ya? Jadi dalam Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi itu ada namanya Kitabul Ilm. Nah, ini Kitabul Ilm ya banyak gitu dalam ya kitab-kitab hadis emang biasa gitu. Ada Kitabul Ilm, isinya itu adalah tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang jalan menuntut ilmu itu di sini. Gitu. Nah, dalam Sunan Ad-Darimi, dalam Kitabul Ilm, yaitu riwayat-riwayat tentang ilmu dan jalan penuntut ilmu, maka Imam Ad-Darimi setelah menyebutkan semua riwayat-riwayat tentang hal tersebut, maka dia tutup dengan sebuah bab. Babnya itu adalah fi i'dhamil ilm, pengagungan ilmu. Pengagungan ilmu. Artinya itu adalah bagaimana nanti suksesnya kita dalam jalan penuntut ilmu itu tergantung dengan bagaimana hati ini mengagungkan ilmu tersebut. Sehingga Imam Ad-Darimi juga secara tersirat menyorot apa yang baru saja kita sebutkan, bahwa kalau memang mau sukses dan istiqomah di dalam jalan penuntut ilmu, maka hati kita itu harus betul-betul mengagungkan ilmu tersebut. Nah, gimana sih Sat caranya kita mengagungkan ilmu? Ah, ini yang akan dibahas. Ada 20 simpul, ya kan, dalam kitab ini, yang mana kalau 20 simpulnya itu kita lakukan semuanya, maka insya Allah hati kita itu sudah mulai bisa mengagungkan ilmu. Kita lanjut baca. Kata penulis hafizahullah taala, wa a'wanu syai'in ala wusuli ila i'dhamil ilm wa ijlalih ma'rifatu ma'aqili ta'dhimi. Ini yang kata penulis. Dan yang paling bantu apa untuk bisa sampai kepada tahap pengagungan ilmu dan pemuliaannya, ya kan? Kenapa ini perlu? Ya supaya kita bisa sukses dan istiqomah di dalam jalan penuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau mau sukses di situ harus mengagungkan ilmu. Nah, gimana caranya supaya bisa seperti itu? Maka kata penulis itu adalah kita harus mengetahui simpul-simpulnya. Ma'rifatu ma'aqidi ta'zimih wa hiya al-usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamati al-ilmi fil qalb. Maka mengetahui simpul-simpulnya. Apa itu simpul-simpulnya? Yaitu pondasi-pondasinya. Pondasi-pondasi pengagungan ilmu itu seperti apa? Yang ini merupakan sebuah pondasi yang memang bersifat inklusif, bersifat menyeluruh. Faman akhadha biha, maka barang siapa yang melaksanakan simpul-simpul tersebut, kana mu'azziman lil ilmi mujillallah, maka dia akan terhitung sebagai orang yang memang sudah mengagungkan dan memuliakan ilmu. Wa man dhaya'aha, maka barang siapa yang dhaya'aha, menyia-nyiakan, ya kan? Dia nggak mau mengagungkan ilmu, adab-adab penuntut ilmu dia nggak mau baca, simpul-simpul yang ada 20 ini nggak ada sama sekali pada dirinya, kosong. Maka fali nafsihi adha, maka itu kerugiannya dia. Wali hawahu atha, dan ini merupakan memang bagaimana hawa nafsunya itu dia turuti sedemikian rupa.
fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka kalau sudah begitu, emang sama sekali nggak ada yang didapatkan dari bab-bab atau dari simpul-simpul pengagungan ilmu, maka nggak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Yadaka aukata wafuka nafakh. Maka di sini ada pepatah bahasa Arab bahwa tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Tanganmu yang mengikat, mulutmu yang meniup. Ya secara faedah aja ini merupakan pepatah bahasa Arab. Menurut kisah, jadi menurut kisah menurut kisah itu ada dahulu ada sekelompok orang, ada masyarakat lah. Ada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Pesisir pantai. Nah, cuma pantainya ini lautnya itu arusnya itu kuat. Arusnya kuat. Arusnya kuat. Jadi kalau ini pantai, ini kan lautnya. Nah, ini kuat nih ombaknya. Ombaknya kuat. Nah, mereka tinggal di sini nih. Mereka tinggal di sini. Kalau misalnya mau berenang di sini, kalau mau berenang di situ dia harus ada satu tancepan gitu. Apa ini? Iketan lah. Iketan, di sini dia ada tali, kemudian di sini pakai ban, ya kan, pakai pelampung, nah, barulah dia berenang gitu. Dia berenang di sini. Maka satu hari ada seseorang yang ketika dia mau berenang, iketannya di sini dia ikatnya nggak benar, bannya pun dia tiup secara serampangan. Maka tatkala itu terjadi, ikatannya lepas, dan ketika ikatannya lepas, dia pun masuk ke tengah lautan dan bannya pun kempes di sini. Kempes di sini. Maka si orang ini minta tolong sama orang-orang yang lain yang ada di sini. Tolong, tolong. Kenapa saya nggak ditolong? Kamu telah membunuh saya. Kamu telah membunuh saya. Maka saat itu orang-orang di sini pun bilang, yada ka'aukata wa fuka nafakh. Tangan kamu yang ngikat, mulut kamu yang niup, nggak ada yang bisa disalahkan. Jangan salahin kita. Semuanya ini merupakan kesalahan dirimu sendiri. Nah, itu maksud pepatahnya. Sehingga barang siapa orang yang memang menyia-nyiakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Wa ma la yukrimu al-ilma la yukrimuhul ilm. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Masya Allah. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Nah, ini merupakan mukaddimah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada simpul yang pertama, yaitu penyucian wadah ilmu. Maksudnya wadah ilmu itu adalah tempat penyimpanan ilmu. Tempat penyimpanan ilmu apa? Penyimpanan ilmu tadi kita udah bahas, tempatnya itu adalah di hati. Nah, supaya hati itu bisa menjadi tempat yang cocok dalam menyimpan ilmu, maka tentunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membahas hal tersebut pada pertemuan yang berikutnya. Karena kira kita cukupkan sampai di sini. Hada wallahu taala a'la wa a'lam. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tafadhol.